Baik, lihat Lukas 7:38, Yesus diciumi oleh seorang wanita namanya Maria Magdalena. Wah. Di mana buktinya? Di mana buktinya? Di situ ada istri Tuhan Yesus. Kamu Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di video berikut Nandar mengatakan bahwa Yesus menikah dan juga mengatakan bahwa Yesus dicium seorang perempuan sambil memperagakan cara perempuan ini mencium Yesus. Dan sebenarnya dalam hal ini Nandar sudah kelewat batas ya. Dan saudara, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Namun sebelumnya pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, please open your camera. Sebentar ya. Si Nandar sudah berubah dia. Kemarin dia udah mengganti ininya jadi rata. Jangan panik karena Aku nggak ada panik. ya. Kamu ditanya apa? Siapa? Ya, kamu mau ditanya apa? Ya, di sini kita diskusi. Kamu bertanya, saya juga bisa bertanya kan? Betul nggak? Iya, boleh. Oke, sekarang kita mau diskusi. Boleh berdua? Iya, silakan. Mau tanya apa? Tapi kalau ditanya balik, jangan kau bilang pula aku menghujat ya. Boleh. Karena selama ini bertanya aja kerjaanmu. Boleh ya. Baik. Temanya Yesus menikah. Baik, lihat Lukas 7:38, Yesus diciumi oleh seorang wanita namanya Maria Magdalena. Wah. Lukas 7:38 diciumi. Wah. Oke. Ya. Yang bagian mana dicium? Ya, coba aja dibaca. Lukas 7 ayat 38, Maria Magdalena menciumi Yesus. Iya, kamu sebutkan secara spesifik yang mana dicium. Iya. Lukas 7:38. Iya, kamu bilang mana, yang mana? Iya, dibaca ayatnya. Kamu kan ada Alkitab. Oke, saya baca dulu teman-teman ini semua ya. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Oke. Boleh, silakan. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku
dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ya, jadi di sini perempuan berdosa mengurapi kaki Tuhan Yesus. Jadi karena dia saking merasa dirinya itu adalah orang yang sangat berdosa dan perlu diselamatkan, perlu diampuni, sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hatinya, makanya dia selamat dan diampuni Tuhan Yesus. Baik. Kamu tahu mispot itu ada berapa jumlahnya? Udah di sini tadi kamu bilang bahwa Tuhan Yesus diciumi. Di sini dia Tuhan Yesus. Nggak usah kamu menjelaskan di sini. Kamu bukan menjelaskan di sini. Kamu ya. Enggak. Nandar. Di sini kamu bilang Tuhan Yesus menikah. Di mana di sini terbukti Tuhan Yesus menikah? Jangan gemetar. Di mana Tuhan Yesus? Sedangkan di sini perempuan itu minta pengampunan sama Tuhan Yesus. Bukan menikah. Saya tidak mengatakan itu menikah. Woi, tadi kamu bilang Tuhan Yesus menikah. Tadi kamu bilang Tuhan Yesus menikah. Kamu jangan framing. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak percakapan seorang apologet Kristen dengan Nandar di video tadi. Ya, Nandar mengatakan bahwa Yesus menikah sambil mengatakan bahwa Yesus dicium seorang perempuan dan memperagakan bagaimana perempuan itu mencium Yesus. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, seperti yang saya bilang di awal, sebenarnya dalam hal ini Nandar sudah kelewat batas ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Nandar ini tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab. Tidak bisa menafsirkan Alkitab dengan benar, tapi berkoar-koar membahas Alkitab, ya, seperti orang yang paham Alkitab, dan ujung-ujungnya salah dalam Tuhan, ya. Kita sudah lihat video mereka bagaimana Nandar mengatakan Yesus menikah dan Yesus dicium seorang perempuan. Lalu ketika apologet Kristen di video tadi membacakan ayat yang dia maksud, dan terbukti di dalam ayat ini Yesus tidak menikah, dan akhirnya apa yang terjadi? Nandar sepertinya ketakutan, ya, berusaha mengatakan bahwa dia tidak mengatakan Yesus menikah, tapi perempuan ini atau apologet Kristen ini, ya, mengatakan bahwa tidak, memang tadi Nandar mengatakan hal itu, gitu loh, ya. Nandar berusaha mengelak saudara dalam Tuhan. Mungkin dia sadar kalau apa yang dia katakan di awal sudah tidak terpuji, ya, gitu loh. Jadi saudara Tuhan, ya, inilah kualitas Nandar, ya, berusaha membahas Alkitab, berusaha bicara tentang Alkitab, tentang Yesus, tapi tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, ya. Selalu saya katakan bahwa orang-orang semacam Nandar ini, ya, semacam juga Ustadz Kainama dan beberapa orang lainnya, harusnya mereka tidak bicara Kristen. Harusnya mereka memperdalam agama mereka. Kalau mereka bicara, bagusnya mereka bicarakan agama mereka, gitu loh. Karena bagaimanapun mereka tidak paham Alkitab. Dan ketika mereka bicara, ya, yang terjadi adalah kengawuran. Ya, pembahasan mereka tentang Alkitab, tentang Yesus itu ngawur saudara Tuhan. Seperti di video tadi bagaimana ngawurnya Ustadz Nandar, ya, membahas tentang Alkitab, mengatakan Yesus menikah, tetapi tidak punya dasar, tidak punya dalil sama sekali, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, ya, pesan kita tentunya buat Nandar dalam hal ini, belajarlah lebih banyak, ya. Jangan banyak bicara tapi ilmunya sedikit. Kalau ilmu sedikit lalu ngomongnya setinggi langit, yang terjadi adalah kengawuran, ya, seperti di video tadi, sangat tidak sesuai dengan ayat yang dia tunjuk dalam Tuhan. Setelah apologet Kristen atau seorang perempuan di video tadi membacakan ayat itu, lalu terbukti Yesus tidak menikah, akhirnya
Nandar pun kebablasan dalam Tuhannya. Sepertinya dia jadi takut sendiri gitu loh ya. Jadi sekali lagi buat Nandar ya, berhentilah membahas Alkitab, tidak baik ya. Fokuslah dengan agamamu, fokuslah dengan kitabmu ya. Dan kalau perlu jangan banyak bicara dulu ya, banyak belajar lebih baik, saya bilang ya. Banyak belajar itu lebih baik ya. Mempersiapkan diri untuk bicara itu lebih baik daripada duluan bicara tapi belum ada persiapan untuk diri sendiri ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar memberikan komentar terhadap video ini. Selanjutnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati banyak orang tentunya. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini supaya melalui video ini banyak yang terberkati dan banyak yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.